Sebagai tindak lanjut dari rencana invasi Sisilia Italia dengan sandi operasi Husky, Sekutu mengaktifkan grup Angkatan Darat ke-15 yang dipimpin oleh Jenderal Harold Alexander. Dengan pasukan utamanya adalah Angkatan Darat ke-8 Inggris pimpinan Jenderal Bernard Montgomery dan Angkatan Darat ke-7 Amerika Serikat pimpinan Letnan Jenderal George S. Patton. Dalam kapasitasnya, Angkatan Darat ke-7 AS membawahi dua korps pasukan, yaitu Korps 2 AS pimpinan Letnan Jenderal Brevet Omar Bradley dan Korps sementara pimpinan Mayor Jenderal Geoffrey Giles. Menurut Jenderal Manti, poin penting dari invasi Sisilia adalah semua pasukan Inggris Amerika mendarat di pantai selatan Sisilia dan bergerak secara beriringan hingga mencapai Messina dengan pola gerakan semacam segitiga. Tugas Patton adalah melindungi pergerakan pasukan Manti, termasuk mengamankan area belakang. Rencana Manti ini sangat kontras dengan rencana Patton, karena Patton menginginkan agar ia dan pasukannya melakukan pendaratan terpisah di pantai Palermo atau pantai utara Sisilia, sehingga dua pasukan dapat bergerak secara bersamaan dari arah utara dan arah selatan hingga berhasil mengepung pasukan poros di wilayah Messina. Menurut para staf markas besar Sekutu, rencana Patton sangat rawan karena dua pasukan terpisah cukup jauh, dan pasukan Italia yang akan dihadapi dipastikan berjuang sekeras mungkin mempertahankan tanah airnya. Pukul 02.45 tanggal 10 Juli 1943, dengan mengikuti rencana Jenderal Manti, pasukan Angkatan Darat ke-7 mulai mendarat di pantai Gela, Skogliti, dan Lisata. Sementara Angkatan Darat ke-8 Inggris mendarat di sisi kanannya, yaitu di Pasino, Avola, dan Syracuse. Pendaratan pantai ini juga diperkuat oleh penerjunan pasukan dari udara yang dipimpin oleh Kolonel James M. Kevin, Brigadir Philip Hicks, dan Mayor Jenderal George F. Hopkinson. Dalam gerak lajunya, Angkatan Darat ke-8 Inggris mendapat hambatan cukup kuat dari pasukan Jerman Italia jalan menuju Messina, yaitu di Catania, sehingga membuat Jenderal Alexander terpaksa mengizinkan Patton untuk mengalihkan sebagian pasukannya menuju Palermo. Segera setelah Patton mendapat izin dari Jenderal Alexander, Korps sementara diperintahkan untuk menggeser divisi ketiga AS pimpinan Lucian Truscott menuju Palermo. Gerak laju pasukan Amerika ke Palermo ini membuat ketegangan antara Patton dengan Manti semakin menjadi, karena Manti merasa jika Patton mendapatkan kesempatan emas dikala pasukannya sedang babak belur. Juga demikian, Patton dan Bradley menganggap jika Manti sebagai jenderal yang sombong dan harus dikalahkan. Pada tanggal 22 Juli 1943, setelah mengalahkan kelompok tempur Raggruppamento Scribor Italia dan unsur divisi Panzer Grenadier ke-15 Jerman di bawah pimpinan Jenderal Ottorino Scribor, divisi ketiga AS memasuki Palermo dengan disambut kemeriahan oleh warga setempat. Setelah Palermo berhasil diduduki, Patton berkeinginan agar merebut Messina secepatnya sehingga bisa mengungguli pasukan Manti. Pada tanggal 31 Juli, Patton mulai melancarkan operasi gabungan darat dengan amfibi. Ia mengerahkan divisi infanteri ke-1 pimpinan Mayor Jenderal Terry Allen dan divisi infanteri ke-9 pimpinan Mayor Jenderal Manton S. Eddy untuk merebut Roina. Sementara divisi ketiga diperintahkan untuk merebut Santo Stefano. Setelah berjuang dengan keras selama berhari-hari, akhirnya pada tanggal 16 Agustus, unsur divisi ketiga AS mulai memasuki Messina dengan mengakhiri invasi Sisilia. Sementara sisa pasukan dari divisi Panzer Grenadier ke-15, divisi Panzer Grenadier ke-29, divisi Parachute Fallschirmjäger ke-1, dan divisi Hermann Göring melakukan penarikan ke Selat Messina dan kemudian ke daratan Italia. Selama invasi ke Sisilia, Angkatan Darat ke-7 AS menderita korban 8.781 orang.
dengan rincian 2.237 orang tewas, 5.946 orang terluka, dan 598 orang ditangkap. Sementara Angkatan Darat Udara Inggris menderita korban 11.843 orang dengan rincian 2.062 orang tewas, 7.137 orang terluka, dan 2.644 orang ditangkap. Ini belum termasuk kerugian dari Angkatan Laut AS, Angkatan Laut Kerajaan, Pasukan Udara AS, maupun Pasukan Darat dari Kanada. Di sisi lain, Jerman menderita kerugian 27.940 korban jiwa dengan rincian 4.325 orang tewas, 4.583 orang hilang, 5.532 orang ditangkap, dan 13.500 orang luka-luka. Sementara korban dari Italia adalah 4.678 orang tewas, 36.072 orang hilang, 32.500 orang luka-luka, dan 116.681 orang menjadi tawanan perang. Sebagian besar orang hilang diperkirakan telah terbunuh dan dikuburkan di lokasi yang tidak diketahui. Sedangkan sebagian lainnya diperkirakan membelot dan kembali ke rumah mereka. Banyaknya tentara yang membelot di luar dugaan staf markas besar sekutu yang memperkirakan jika pasukan Italia akan melakukan perlawanan habis-habisan untuk membela tanah airnya. Dalam invasi Sisilia terdapat beberapa tindakan kontroversi yang dilakukan oleh Jenderal Patton yang membuat reputasinya hancur hingga nyaris dipulangkan ke Amerika. Bahkan banyak yang menginginkan agar Patton diberikan hukuman gantung. Pada tanggal 14 Juli, pasukan Patton yang berada di Resimen Infanteri ke-180 bagian dari Divisi Infanteri ke-45S melakukan pembunuhan terhadap 74 orang tawanan Italia Jerman. Dalam persidangan, para pelaku mengakui jika mereka hanya mengikuti instruksi dari jenderalnya, yaitu jika tentara musuh tetap melakukan perlawanan terhadap tentara AS dalam jarak 200 yard, maka penyerahan tentara musuh tersebut tidak perlu diterima. Patton yang sempat ditanyai oleh petugas investigasi dari divisi ke-45S menyangkal telah memerintahkan hal semacam itu, dan justru menyalahkan prajuritnya yang menyalahartikan instruksinya. Pada tanggal 19 Juli ketika pasukan Patton mulai mendekati Palermo, Jenderal Alexander mengirimkan pesan agar Patton tidak melangkah lebih jauh ke Messina. Namun Kepala Staf Patton Brigadir Jenderal Hobart Early mengatakan bahwa pesan tersebut tidak sampai, bahkan hingga Messina diduduki. Menurut orang-orang, jalur komunikasi dengan markas besar sengaja diputus oleh Patton. Tanggal 22 Juli ketika konvoi pasukan lapis bajanya diserang oleh pesawat Jerman, Patton mengamuk menembak mati sepasang keledai yang menghalangi jalan. Patton juga memukul pemilik keledai tersebut karena terus melawan. Pada akhir Juli, Patton mengirimkan laporannya kepada Jenderal Ike yang cukup mengejutkan karena menghina Mayor Jenderal Terry Allen dan asistennya Brigadir Jenderal Roosevelt Jr. atau anaknya Presiden Roosevelt. Terry Allen disebut juga berkelahi dan minum-minum, termasuk berkelakuan tidak seperti perwira. Bahkan Patton menyebut jika Terry Allen tidak mirip tentara. Pada akhirnya dua jenderal ini dibebas tugaskan oleh Jenderal Omar Bradley setelah serangan di Troina karena dianggap telah gagal dalam pertempuran. Pada tanggal 3 dan 10 Agustus, Jenderal Patton menampar prajurit Carlos Hakul dan prajurit Paul J. Bennett yang tengah beristirahat di rumah sakit lapangan. Kedua prajurit ini didiagnosa mengalami kelelahan perang. Namun bagi Jenderal Patton, kelelahan perang adalah alasan agar si prajurit tidak melakukan tugasnya. Patton menganggap kedua prajurit tersebut sebagai sampah militer dan tidak pantas dirawat bersama prajurit yang terluka di medan perang. Bahkan Patton sempat mengeluarkan makian jika kelelahan perang adalah buatan Yahudi. Dalam insiden dengan prajurit Carlos, Jenderal Patton tidak mendapat reaksi dari manapun. Namun dalam insiden dengan prajurit Paul, ia mendapat reaksi yang cukup menggemparkan.
Tindakan Patton yang mencabut pistol di ruang medis telah menyinggung seluruh petugas Korps Medis. Beberapa jam setelah insiden, Kepala Staf Korps 2 AS Brigadir Jenderal William Bacon menyerahkan laporan insiden dari ahli bedah Kolonel D.K.T. Ames kepada Jenderal Bradley selaku Komandan Korps 2 AS. Namun Jenderal Bradley tidak melakukan tindakan apapun karena ia cenderung memihak Patton. Ternyata kepala ahli bedah juga melanjutkan laporannya kepada ahli bedah di markas besar sekutu yang sudah pasti bakal sampai ke Jenderal Eisenhower. Jenderal Aik kemudian mengirimkan surat teguran pribadi kepada Jenderal Patton dan tidak akan menyelidiki insiden tersebut secara lebih lanjut. Dengan catatan, Patton bersedia meminta maaf kepada prajurit yang telah ia tampar dan kepada seluruh petugas medis yang telah ia singgung. Jenderal Aik kemudian membubarkan Angkatan Darat ke-7 AS pada tanggal 18 Agustus dan memindahkan sebagian besar pasukannya ke Angkatan Darat ke-5 AS. Sisa pasukan Angkatan Darat ke-7 yang tidak dipindahkan termasuk Jenderal Patton ditugaskan sebagai pasukan garnison, hingga akhirnya Angkatan Darat ke-7 diambil alih oleh Letnan Jenderal Mark W. Clark. Pada mulanya kabar penambaran hanya tersebar di kalangan militer saja, namun akhirnya tersebar ke publik luas setelah seorang kapten bercerita kepada 4 orang koresponden perang yang kemudian disiarkan melalui radio Amerika oleh jurnalis Jefferson. Akibat berita tamparan tersebut, Patton dihujat oleh banyak orang, bahkan oleh Jenderal Pershing yang menjadi mentornya, yang membuat bulan Agustus 1943 hingga awal tahun 1944 menjadi hari-hari suram bagi Patton. Sejak tanggal 24 hingga akhir Agustus, pekerjaan Patton adalah mengunjungi setiap divisi dan memberikan pidato selama 15 menit, termasuk meminta maaf atas kejadian apapun yang pernah terjadi. Dalam pidato terakhirnya di depan prajurit divisi infanteri K3 AS, Patton nyaris menangis karena hampir seluruh prajurit divisi mendukungnya untuk tidak meminta maaf. Namun Patton cukup beruntung walau tidak memegang komando pertempuran sejak pendudukan Messina hingga invasi Normandia. Ia tidak dipulangkan ke Amerika dan justru tetap dipertahankan untuk penugasan di Eropa. Di Eropa, Patton ditugaskan untuk melakukan lawatan dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan membingungkan intelijen Jerman. Karena pada saat itu, Patton adalah tokoh militer sekutu yang paling disorot oleh Jerman. Mendekati bulan invasi Normandia, Patton diberi tugas untuk mengerahkan pasukan fiktif dengan sandi Operasi Fortitude agar Jerman percaya jika pendaratan sekutu berada di Pas de Calais. Selain merencanakan Operasi Fortitude, Patton juga melatih Angkatan Darat ketiga yang memulai penugasan pada Agustus 1944. Di tentara ketiga inilah nama Jenderal Patton sangat populer dan mendapat predikat sebagai komandan tempur terbaik. Patton mampu memacu pasukannya dengan kecepatan tinggi hingga membuat sekutu tidak mampu untuk mengimbangi. Akhirnya sekutu mendirikan Red Ball Express untuk mengirimkan beragam logistik guna menyokong pergerakan pasukan Patton. Tindakan Jenderal Patton yang paling berkesan selama terjadinya Perang Dunia Kedua adalah membebaskan pasukan Amerika yang terkepung di hutan Ardennes. Bahkan menurut Patton, operasi pembebasan tersebut adalah operasi paling cemerlang yang pernah ia lakukan. Selama pertempuran Bulge, Patton juga berhasil menetralisir pasukan Jerman yang menyamar sebagai tentara Amerika. Ia memerintahkan batalion tank ke-761 yang beranggotakan mayoritas prajurit kulit hitam untuk menjaga dapat logistik maupun pos pemeriksaan Amerika dan menembak siapapun tentara kulit putih yang bertindak mencurigakan. Hingga pada saat itu, Patton adalah orang pertama AS yang mengintegrasikan tentara kulit hitam dan tentara kulit putih ke dalam satu kelompok pasukan. Bahkan ajudan pribadinya adalah prajurit berkulit hitam, yaitu Sersan Mayor William Gerard Meek.
Selain masalah tindakan yang kontroversial, ternyata Patton juga sempat tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai komandan di invasi Normandia. Dan justru Omar Bradley yang lebih senior darinya yang dipilih oleh Eisenhower. Bahkan tentara ketiga yang ia pimpin berada di bawah komando Grup Angkatan Darat ke-12 pimpinan Omar Bradley. Patton juga sempat mengalami masalah dengan Uni Soviet karena koresponden perang lupa tidak mencantumkan bahasa Rusia ke dalam tulisannya. Padahal dalam pidatonya, Patton dengan jelas menyebutkan jika penguasa dunia selanjutnya adalah bangsa Amerika, Inggris, dan Rusia. Ketika perang di Eropa hampir berakhir, Patton mengirimkan satuan tugas Baum untuk membebaskan tawanan perang di dekat kota Hammarby, yang menurut intelijen terdapat Letnan Kolonel John Kawatol atau menantu Patton. Aksi pembebasan ini tidak berhasil dan justru sangat merugikan pasukan Amerika. Jenderal Ike sangat marah dan menganggap ini adalah tindakan paling gegabah Jenderal Patton. Saat pulang ke Amerika setelah perang berakhir, Jenderal Patton yang menemui para veteran perang sempat menyinggung keluarga prajurit yang tewas dalam aksi. Patton menyebut jika prajurit yang terluka adalah pahlawan, sementara prajurit yang tewas adalah orang bodoh. Ketika menjabat sebagai gubernur militer Bavaria, lagi-lagi Jenderal Patton menimbulkan polemik dengan sikap kontroversialnya. Patton tetap mengizinkan anggota Nazi untuk terus memegang jabatan politik dan tetap menahan kaum Yahudi yang berada di kamp pengungsian. Bahkan ia menolak rabi Yahudi yang ingin menemuinya. Tidak tanggung-tanggung dalam sebuah acara Yom Kippur ketika mendampingi Jenderal Eisenhower, Patton mengatakan jika ia hampir pingsan karena menjumpai kumpulan manusia paling busuk. Menurut Patton, pemberitaan buruk terhadap dirinya selama ini adalah ulah dari Yahudi dan kaum komunis. Tidak berhenti di situ, Patton juga menyamakan dua partai politik di Amerika sama seperti Nazi. Karena sikapnya yang terus menimbulkan kontroversi, Patton dijabat dari jabatan komandan tentara ketiga dan gubernur militer Bavaria. Ia kemudian ditugaskan untuk memimpin staf kecil di Angkatan Darat ke-15, hingga akhirnya dipromosikan sebagai komandan sementara Angkatan Darat AS di Eropa pada tanggal 11 November 1945. Kabar pemecatan Patton menimbulkan ketidaksukaan dari Prancis Merdeka. Jenderal Harry Grout dan Jenderal Charles de Gaulle mengundang Patton untuk menghadiri jaman kenegaraan sekaligus memberikan penghargaan kepada Patton. Dalam pidatonya, de Gaulle mengatakan jika Patton setara dengan Napoleon. Tanggal 9 Desember 1945 adalah hari paling nahas bagi Patton. Dalam perjalanan menuju Spio Jerman, kendaraannya bertabrakan dengan truk angkut militer yang membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit Heidelberg selama hampir 2 minggu. Pukul 18.00 pada tanggal 21 Desember 1945 dalam usia 60 tahun, Jenderal George Smith Patton JL dinyatakan meninggal dunia. Jasad Patton kemudian dimakamkan di pemakaman tentara Amerika di kota Luxembourg pada tanggal 24 Desember 1945, bersebelahan dengan jasad prajurit tentara ketiga. Dalam era modern, sejarawan Amerika dan penulis biografi Jenderal Patton yaitu Carlo de Esti menuliskan, jika perilaku tidak menentu Patton disebabkan oleh kerusakan otak akibat terlalu banyak cedera, terutama cedera akibat bermain polo pada tahun 1936. Patton juga memiliki sebutan unik dari orang Amerika, yaitu darah dan nyali. Nyalinya Patton, darahnya milik tentaranya. Namun tidak semua orang mengolok-olok Patton, terutama tentara yang pernah bertugas di Angkatan Darat ketiga. Bagi bekas prajuritnya, sosok Patton adalah seorang komandan yang amat disegani, dan tidak ada satupun bekas prajuritnya yang mencela gaya kepemimpinannya. Patton juga tidak pilih kasih dalam memberikan penghargaan kepada anak buahnya
sekalipun itu prajurit kulit hitam atau keturunan Yahudi. Sejak insiden penamparan hingga akhir tahun 1944, nama Patton tidak terlalu dikagumi oleh petinggi militer sekutu, namun justru sangat dikagumi oleh petinggi militer Jerman. Bagi orang Jerman, musuh terbesar mereka adalah Jenderal Patton. Namun bagi orang Amerika, musuh terbesar mereka adalah mulut besar Patton.